Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat, tetap bersemangat dalam beribadah dan belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bertemu lagi di video pembelajaran dari bersama Ustaz Catur. Selamat menyaksikan buat Ananda. Semoga bermanfaat, dan sebelumnya mari kita bersama-sama sebelum menyaksikan kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pelajaran Bahasa Indonesia di video pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama belajar tentang fabel. Jadi apa fabel itu? Jadi kita akan belajar tentang yang pertama, yaitu pengertian fabel. Dan yang kedua adalah ciri-ciri fabel. Nah, anak-anak, Islam merupakan agama yang sempurna. Seluruh aspek kehidupan manusia telah diatur sedemikian rapi. Hal ini karena Islam datang membawa kasih sayang dan rahmat bagi alam semesta. Di antara bentuk rahmat agama ini ialah sejak dahulu Islam menggariskan kepada pemeluknya agar berbuat baik dan menaruh belas kasihan terhadap binatang. Jadi sudah sejak awal Islam ini datang, Islam sudah memerintahkan para umat Islam, orang-orang Islam untuk berbuat baik dan berbelas kasihan kepada binatang, ya anak-anak. Maka kita sebagai orang Islam, sebagai umat muslim yang baik, maka wajib bagi kita untuk memberikan kasih sayang kita terhadap binatang. Dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita mendapat pahala apabila berbuat baik kepada binatang?" Beliau bersabda, "Pada setiap yang memiliki hati yang basah maka ada pahala." Jadi ketika kita berbuat baik terhadap binatang pun, insya Allah kita akan mendapat pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbuat baiklah kepada binatang ya. Kita ke pengertian fabel terlebih dahulu. Jadi anak-anak, fabel itu adalah cerita. Sama seperti cerita yang kita baca pada buku-buku cerita yang kita punya pada umumnya. Nah, yang membedakan fabel dengan cerita lain itu adalah tokohnya. Ya, jadi tokoh pada fabel itu adalah hewan. Nah, hewan-hewan yang ada atau yang diceritakan di fabel itu seperti manusia, punya sifat. Ada yang sifat baik, ada yang sifat tidak baik. Kemudian hewan-hewan yang diceritakan itu juga memiliki nama. Itu adalah fabel. Jadi fabel itu adalah cerita hewan atau cerita binatang. Nah, anak-anak pasti pernah atau bahkan sering membaca cerita-cerita tentang hewan. Nah, itu kalau anak-anak membaca cerita tentang hewan itu, maka itu adalah termasuk ke dalam fabel. Kita ke ciri-ciri dari fabel ya. Ada beberapa ciri-ciri dari cerita hewan yang membedakan antara fabel ini dengan cerita-cerita pada umumnya atau cerita-cerita yang lain. Yang pertama adalah seperti yang Ustadz sebutkan tadi, tokoh pada cerita fabel adalah hewan. Dan hewan ini bermacam-macam. Bisa kelinci, kancil, kemudian kucing, ayam, semut, belalang, dan hewan-hewan yang lain. Dan di antara hewan ini, di antara hewan yang berbeda ini, mereka bisa saling berbicara atau saling berkomunikasi. Misalnya kelinci dengan kancil bisa berkomunikasi, atau kucing dengan ayam juga bisa berkomunikasi, dan hewan-hewan yang lain. Kemudian
tokoh pada hewan cerita ini memiliki sifat dan karakter seperti manusia. Ya, ada yang ceria, kemudian ada yang pendiam, kemudian ada hewan yang serius, ada tokoh hewan yang bijaksana, dan lain-lain. Kemudian, tokoh pada cerita fabel ini memiliki nama, ya. Dan ya contohnya adalah misalnya Momo atau Kiki atau Kiko, Cetis, dan nama-nama pada hewan yang lain. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah cerita pada fabel ini biasanya mengandung pesan kebaikan. Nah, ini adalah beberapa ciri-ciri dari fabel. Insyaallah Ananda semua pasti sudah bisa dan sudah tahu tentang fabel ya. Alhamdulillah Anda semua sudah menyaksikan video pembelajaran. Semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan tugas-tugas yang Ustadz berikan. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.